Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Di sini kita memasuki pada bagian one-to-many relationship. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang one-to-one relationship. Sekarang kita membahas tentang one-to-many relationship. Berarti kalau one-to-many berarti satu tabel memiliki banyak hubungan di tabel lain. Contohnya, tabel A memiliki banyak hubungan pada tabel B. Seperti itu. Oke. Seperti apa one-to-many relationship dan cara membuatnya? Masuk ke MariaDB, Super Databases, use belajar, oke, so tables. Nah, di sini kan kita udah mempunyai 5 tabel. Tabel customer, product, seller, wallet, dan wishlist. Nah, pada contoh one-to-many relationship ini saya akan membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel kategoris. Nah, coba kita describe dulu yang products. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin di kolom teman-teman yang tabel products ini ada yang namanya kategori di sini. Nah, itu dihapus saja ya kategorinya, karena di sini kita akan membuat satu tabel khusus untuk kategorinya. Karena sebenarnya kalau di dalam tabel products ini ada kategorinya di dalamnya, itu adalah sebuah tabel yang salah. Oke, sebaiknya dihapus dan di sini kita membuat tabel baru. Oke. Create table categories ID integer not null, primary key langsung, kemudian auto increment. Kemudian sini name varchar 50 not null. Nah, kayak segini saja. Kemudian seperti itu. Kemudian kan di sini kita telah membuat satu tabel, yaitu tabel kategoris. Nah, kalau ingin menghubungkannya dengan tabel products, berarti di dalam tabel products kita harus menambahkan ID kategori. Oke. Alter table products, add column ID categories, ID kategori. Kemudian di sini kita ikutin, yaitu integer not null, oke, seperti itu. Kemudian enter saja. After ID. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita tampilin dulu describe tabelnya. Nah, maka dia akan menambah di sini satu kolom, yaitu ID kategori. Nah, ID kategori ini kan belum kita reference ke tabel kategoris. Seperti apa caranya? Kan teman-teman udah tahu nih cara menambahkannya. Oke, sebaiknya kita show create dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan yang ada cuman constraint check, oke, sama primary key. Di sini coba kita tambahin constraint-nya. Alter table products, add constraint. Nama constraint-nya itu apa? FK products, product, kategori, foreign. Oke, yang di foreign key-nya itu apa? ID product. Salah, ID kategori yang mereference ke tabel kategories, yaitu ID seperti ini. Nah, coba kita tambahin langsung out update-nya cascade dan on delete-nya restrict. Nah, coba kita lihat dari awal, alter table products, kita tambahin constraint dengan nama foreign key produk kategori, yang foreign key-nya itu ID kategori yang mereference ke tabel kategoris, yaitu kolom ID, di mana batasannya itu ketika diupdate dia cascade dan ketika di delete dia restrict. Oke, enter.
Kenapa masalah ini terjadi? Karena coba kita lihat pada tabel kategori ini datanya masih kosong. Jadi dia nggak tahu nih dia akan dihubungkan ke kemana gitu. Oke, coba kita tampilin dulu tentang from products. Nah, di sini kan udah ada datanya nih. ID kategorinya masih nggak ada nih, masih salah. Oke, coba kita hapus dulu yang ada di sini. Jadi kita truncate table products. Nah, di sini kan posisinya sudah so great. Coba kita tampilin dulu. Nah, di sini nggak bisa karena dia udah mereference cannot truncate table reference in foreign key karena dia udah mereference ke tabel wishlist. Ya wishlist ini so create table wishlist. Nah, tabel wishlist ini udah mereference ke tabel products, jadi kita nggak bisa kosongin. Jadi cara satu-satunya itu seperti apa? Cara satu-satunya itu kita update dulu datanya di sini. Nah, sebelum kita update, sebaiknya kita isi dulu data yang pada tabel kategori. Oke, di sini teman-teman pasti udah ingat cara isi datanya. Insert into nama tabelnya, kategories, yaitu ID, kemudian name. Sini values-nya. Oke, ID-nya itu 1, kemudian name-nya itu makanan ya. Oke, kemudian yang kedua itu hanya 2 saja yang kita isi. Oh, 3 saja. Kategori lainnya mungkin ya. Nah, oke, kita tambahin. Coba kita select lagi. From products. Nah, di sini kan namanya ini nama asal-asalan seperti itu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ubah namanya ini menjadi nama makanan, terserah, bakso, nasi goreng atau lain-lain seperti itu. Oke, coba kita update dulu yang ada di kategori. Nah, di sini kan from categories. Di sini kan ID ada cuma sampai 3, berarti ID kategori ini kita bisa isi itu antara 1 sampai 3. Oke, berarti update products set ID kategori sama dengan 1. Oke. Nah, kalau seperti ini maka semua menjadi 1. Select bintang from products. Nah, maka semua menjadi 1 karena kita gak menyebutkan where-nya. Oke. Nah, di sini kan udah 1 semua nih. Berarti kategorinya kan makanan semua. Nah, coba teman-teman tampilin lebih dahulu cara menampilkan dari 2 tabel. Kan kemarin saya udah ajarin nih cara menampilkan dari 2 tabel. Coba sekarang tampilin kategori dengan nama products-nya. Oke. Ikutin saya aja. Select categories. Select products titik name. Kemudian categories titik name juga. From products. Kita bisa ambil dari tabel products atau ambil dari tabel kategori. From products join categories on products ID kategori sama dengan kategorias ID.
Nah, maka akan tampil sini select bintang from categories. Nah, di sini yang satu makanan. Oke, coba kita tampilkan yang lain. Sini misalnya categories dulu. Categories name kan categories titik ID. Nah, jadi ID-nya itu 1. Nah, coba kita update lagi. Update products set ID kategori sama dengan 1 where in ID in 1, 4, dan 6. Oke, berarti di sini kan update products, berarti update table products, set ID kategorinya itu, salah ya. ID kategorinya itu sebenarnya 2, kita buat 2 aja karena 2 itu minuman, kan 1 tadi udah 1 semua ya. Nah, sini update product set ID kategori sama dengan 2, where ID, gimana ID yang di dalam cakupan ini, berarti yang di dalamnya ID itu ada 1, 4, dan 6. Oke, coba kita tampilin select bintang from products. Nah, seperti ini. Maka yang 1, 4, dan 6 ini, maka dia terubah ID-nya menjadi 2. Nah, seperti itu cara mengupdate secara multiple, secara banyak. Oke, coba kita tampilin lagi. Select, atau teman-teman bisa copy aja drag up di atas ini. Nah, sampai seperti ini. Ya, coba kita tampilin lagi. Nah, maka dia akan berubah nih. Yang 1, 4, dan 6 ini akan berubah jadi minuman. Nah, oke. Seperti itu. Jadi, apa sih bedanya one-to-one relationship dengan one-to-many relationship? Nah, teman-teman kan pasti ingat kalau di one-to-one relationship itu kemarin kita membuat unique di dalam satu kolomnya. Tetapi, kalau yang one-to-many relationship ini kan satu tabel berhubungan dengan tabel lain. Yang satu tabel berhubungan dengan banyak di tabel lain, seperti itu. Kalau yang one-to-one ini kan satu tabel hanya berhubungan dengan satu, seperti itu. Jadi, unique pada one-to-many relationship ini tidak perlu. Jadi, kita tidak menambahkan unique pada one-to-many relationship. Nah, teman-teman pasti ingat kan, yang pada saat kita tambahkan add constraint foreign key ke tabel kategori itu kan error. Nah, di situ saya lupa menambahkannya kembali. Nah, coba kita tampilin select so create table products. Nah di sini kan ID kategorinya belum ada nih foreign key-nya. Oke, kita tambahin dulu products add constraint FK product kategori foreign key yaitu ID kategori ya reference ke tabel kategories yaitu kolom ID. Oke, jadi kita tambahin alter table products Nah, seperti itu. Ini ada tadi ya, add constraint. Nah, di sini kita lupa menambahkan yang namanya batasan tadi yang on update. Ketika dia di-update, dia escape. Ketika dia restrict. Coba kita hapus dulu. Table FK product kategori. Oke, coba kita tambahkan ulang. Nah, coba sini kita buat pada teman-teman. Oke, hapus dulu. Kemudian ketika dia di update, dia cascade. Ketika dia di delete, dia restrict. Oke. Coba kita tampilkan lagi. So,
create table products. Nah, maka sudah menambah yaitu constant FK product kategori. Oke. Jadi seperti ini aja kita udah menerapkan konsep yang namanya one to many relationship. Oke, jika teman-teman udah sampai sini, berarti teman-teman udah berhasil menerapkan one to many relationship. Oke. Nah, ini tantangan buat teman-teman nih. Kemarin kan kita udah menampilkan datanya dengan alias, yaitu yang aliasnya itu nggak hanya di kolom aja. Jadi aliasnya itu kita bisa buat juga pada tabel. Jadi di sini teman-teman bisa ganti yang products ini menjadi B, yang kategoris ini menjadi C, dan products name ini ganti dengan product name, kemudian kategori name dan kategori ID yang S-nya seperti itu aliasnya diubah. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan products ini kemudian kategoris, teman-teman hanya perlu menambahkan V di sini dengan C di sini dan C di sini. Kemudian di sini jangan lupa diubah juga, yaitu menjadi B dan di sini menjadi C. Oke. Sampai sini aja pembahasan mengenai one to many relationship. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas many to many relationship. Oke, seperti apa many to many relationship? Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.